pemaparan Bapak pada pagi hari ini yang bagaimana menjelaskan sejarah sampai dengan adanya penelitian antara Pak Asri, Pak Agus Sekarmaci, dan Pak Eman almarhum juga, beliau berdua adalah dosen saya di UNER kemarin ya. Yang menarik itu seperti ini, karena tadi sudah dijelaskan kenapa sebelum Bu Risma ingin melepaskan, tapi kapan? Itu pertanyaan saya yang pertama. Bu Risma ingin melepaskan, tapi itu kapan? Karena Bu Risma sudah mau habis periodenya juga, sampai detik ini juga belum ada kabar berita yang menarik kepada warga Surat Hijau kapan ingin melepaskan ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga akan ada hal yang menarik karena dianggap bahwa sebelumnya Bu Risma tuh nggak ada yang mau melepaskan ini. Ya, memang seperti halnya yang Bu Risma pernah sampaikan, PAD dari Surat Hijau ini juga cukup tinggi, gitu kan. Surabaya sekarang sekali ini tentunya ada PAD yang timbul dari beberapa sumber, gitu ya, termasuk kalau nggak salah, saya nggak sebut kasus yang lain ya, tapi kasus tersebut juga termasuk yang Mbak, saya garis bawahi ya, mohon maaf, sebelum kepemerintahan Pak Narto, Pak Bambang Dia, dan yang sekarang Bu Risma, saya belum melihat bahwa itu ada suatu goodwill, political will untuk melepaskan tanah itu. Jadi nah, itu Pak yang kita Narto harapkan, sudah Pak. mulai loh, Mbak. Bukan Bu Risma, Pak Narto, Pak Bambang sudah mulai. Oke, nah ini sebenarnya hal yang menarik dan juga jadi pengetahuan kita bersama bahwa sebenarnya sudah ada harapan-harapan itu sebenarnya sudah besar, banyak sekali. Tapi apakah harapan itu akan terus menjadi harapan? Apakah akan terrealisasikan? Mungkin itu yang perlu kita garis bawahi. Terus ada satu hal juga tadi yang menarik sebenarnya buat saya. Sempat menguraikan tentang deskripsi awalnya menjelaskan kronologis bahwa sampai menjadi Surat Hijau, dan saya juga sempat bertemu dengan salah satu kalau saya bilang ya tokoh yang menjadikan tanah-tanah di Surabaya ini merah, kuning, hijau, seperti kalau saya bilang lampu traffic light gitu ya. Nah, di mana yang bersangkutan menjelaskan gitu, saya sempat ikut pada saat FGD-nya, disampaikan bahwa kemarin itu ide-ide pemikirannya seperti apa. Terus muncul tadi ada Asri menjelaskan ada kesepakatan. Nah, ini kesepakatan apa yang sebenarnya muncul antara pemerintah kota dengan warga masyarakat? Apakah kesepakatan dalam bentuk permohonan IPT yang dimaksud atau seperti apa? Ini yang juga sebenarnya menjadi sebuah tanda tanya besar di antara kita semua, Pak. Baik Pak, mungkin dikit dulu Pak, sambil nanti kita ada sesi tanya jawab mungkin Pak Sri Setiaji. Nanti setelah ini saya masuk dulu ke narasumber kedua. Gimana Pak? Mungkin ada yang mau di sementara mungkin cukup. Jadi panel aja Mbak. Ya Pak Sri. Izin di panel aja. Oh ya, yang di panel baik-baik. Saya akan mencatat ya. terus. Oke, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, saya kembali mengingatkan untuk meng-mute semua speaker Bapak Ibu, dan mohon maaf Bapak Ibu yang menampilkan videonya, mohon kita juga bisa bersikap dengan sopan dan santun pada pagi hari ini, menghormati para narasumber kita yang merupakan akademisi hebat-hebat ini. Jadi kita jangan sambil selonjoran, ya duduk manis saja lah. Jadi biar kesan etika ini juga timbul gitu ya, sama-sama. Jadi kita sama-sama warga Surabaya dan berharap persoalan ini juga akan selesai. Baik, saya lanjutkan Andi ya ke narasumber kita yang kedua. Ada dosen saya ya, Bapak Dr. Urip Santoso. Ya, ini Bapak yang sangat produktif sekali dalam hal pertanahan, bukunya cukup banyak juga, dan beberapa kali juga memberikan advice terkait dengan kondisi melihat celah dari masalah Surat Hijau Surabaya dan berusaha untuk membantu sebenarnya warga kota Surabaya ini biar bukan terlepas. Kalau saya bilang ya, kita semua bersama-sama dengan pemerintah bersinergi menyelesaikan persoalan ini. Oke, kepada Pak Urip Santoso saya beri waktu dan tempat, saya daulat nih Pak. Mohon dibantu. Gasku. Baik, terima kasih Mbak Nabila, Mas Andi atas kepada saya untuk menyampaikan materi saya pada webinar pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izinkan saya menyampaikan materi saya dalam bentuk PowerPoint sehingga lebih terarah. Gitu.
Yang terhormat Bapak Dr. Setiaji, Bapak Dr. Siap, Mas. Ya, salam. Taufik, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, saya ini bukan praktisi, hanya sebagai akademisi dan tidak pernah dalam kegiatan membantu Kota Surabaya dalam mengatasi masalah-masalah pertanahan. Jadi saya menyampaikan apa yang saya pahami dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kali ini saya mengambil tema atau topik tentang upaya hukum pemegang instrumen tata usaha hijau dalam pembatalan sertifikat hak pengelolaan. Nah, selama ini yang kita pahami untuk membatalkan sertifikat itu melalui gugatan pengadilan, baik itu ke PN maupun ke PT UN, bergantung kepada apa sifat sengketanya, apakah sengketa perdata atau sengketa tata usaha negara. Itu dalam pembatalan sertifikat hak pengelolaan ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu hak pengelolaan. Jadi saya tidak paham mengenai bagaimana sejarah hak hijau di Surabaya. Saya tidak pernah tahu, hanya tahunya dari Perda nomor 1 tahun 1997 dan terakhir dengan Perda nomor 3 tahun 2016 gitu. Ya. Saya langsung aja karena waktu terbatas. Nah, kalau dilihat dari 3 wewenang HPL ini, A. merencanakan peruntukan hubungan dengan tanah, B. menggunakan tanah untuk keberhasilan tugasnya, C. menyediakan bagian tanah pengelolaan pada pihak ketiga, atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Kalau dari 3 wewenang ini, IPT atau surat hijau itu yang di atas HPL itu tidak sesuai dengan 3 kewenangan HPL ini, nggak ada di sini. Tidak ada bentuk IPT. 3 wewenang ini ada 2 sifat wewenang, wewenang internal dan wewenang eksternal. Wewenang internal itu A dan B. Itu wewenang internal, sifatnya ke dalam, hanya untuk kepentingan pemegang HPL, yaitu Pemkot Surabaya. Yang huruf C ini wewenang eksternal, berhubungan dengan pihak ketiga. Nah, C ini menyerahkan bagian HPL pada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga. Ini tidak ada. IPT tidak masuk di sini. Tidak ada di sini IPT ini. Sehingga IPT itu bertentangan dengan wewenang hak pengelolaan. Itu. Ya. Nah, dari sisi peraturannya ada 2 macam hak pengelolaan. Yang pertama itu konversi. Konversi itu diatur di dalam Peraturan Agraria nomor 9 tahun 65. Itu dari hak usaha negara dikonversi menjadi hak pengelolaan. Ada yang dikonversi menjadi hak pakai. Itu terjadi melalui penegasan konversi. Yang kedua lewat penetapan pemerintah, yaitu kalau tanahnya berasal dari tanah negara. Jadi misal saja Pemkot Surabaya mendapat hak pengelolaan yang berasal dari negara lewat permohonan dari negara sehingga mendapatkan SKPH. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Andi. Ada berapa tadi? Ada SKPH tahun 90 berapa tadi? 90 berapa tahun 90? Tahun 97 ya. Yang tahun 1997, Pak. 97 ya. Itu terbit 15 SHPL sampai Pemkot Surabaya. Nah, ini yang akan menjadi objek pembatalan SHPL oleh pemegang surat hijau. Ya. Perolehan hak pengelolaan melalui penegasan konversi itu kalau Pemkot Surabaya sudah menguasai hak penguasaan atas tanah negara tersebut.
sudah menguasai hak atas tanah negara tersebut. Yang kedua, pemerintah daerah mendaftarkan hak atas tanah negara melalui penegasan konversi kepada dulu namanya kantor pendaftaran tanah, sekarang kantor pertanahan kabupaten kota untuk diterbitkan sertifikat tanpa SK-PH, kan itu merupakan perubahan status hak atas negara menjadi hak pengelolaan. Nah, yang kedua, melalui penetapan pemerintah, yaitu sudah mengusahakan negara atau tanah langsung oleh negara, memohon pada negara untuk ditebati SHPL dengan bukti berupa SK-PH untuk diterbitkan sertifikat hak pengelolaan. Jadi ada dua cara yang dapat ditempuh oleh Pemkot Surabaya untuk mendapat HPL. Satu lewat penegasan konversi, kedua lewat tanah negara. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mas Andi itu SKPH tahun 97 itu berarti tanah negara. Ya. Bukan konversi. Karena berupa SK. Kalau konversi dia tidak perlu SKPH. Itu bedanya. Nah, selama ini orang nomor pembatalan sertifikat itu hanya lewat gugatan pengadilan, baik itu ke PN maupun ke PT UN. Ini sebetulnya ada upaya lain yang perlu dicoba oleh pemegang surat hijau. Tadi oleh Pak Sri Setiaji disampaikan sudah ada goodwill dari Pemkot Surabaya untuk melepaskan SHPL. Nah, sekarang bagaimana? Bisa mencari upaya untuk membantu Pemkot Surabaya untuk melepaskan tanah surat hijau tanpa lewat gugatan ke pengadilan. Ini saya pernah mengetahui itu ada kasus di Nunukan, itu Kepala BPN itu menyebutkan SKPH, surat keputusan tentang pembatalan SHGU atas permohonan badan hukum tanpa lewat gugatan ke pengadilan dan dikabulkan oleh Kepala BPN. Ini satu bukti bahwa untuk membatalkan satu tidak harus lewat pengadilan, bisa lewat permohonan kepada Kepala BPN. Ini dasar hukumnya. Pasal 104 Permen Agraria nomor 9 tahun 97. Nah, ini. Nah, untuk itu pembatalan atas tanah diterbitkan karena terdapat ini cacat hukum administratif dalam penerbitan pemberian atas tanah atau sertifikat atas tanah atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah mulai kekuatan hukum tetap. Jadi ada dua kemungkinan. Ini coba pemegang surat hijau harus bisa mencari ada cacat hukum administratif dalam penerbitan SHPL atau sampai Pemkot Surabaya. Ini satu pekerjaan yang cukup besar bagi pemegang surat hijau. Gitu. Ya. Ini yang lewat pengadilan. Nah, ini yang tanpa gugatan pengadilan. Itu bisa dilakukan karena ada permohonan. Permohonan dari pemegang surat hijau kepada BPN dengan menunjukkan bukti adanya cacat hukum administratif. Yang kedua, atas inisiatif dari BPN untuk membatalkan SHPL karena ada cacat hukum administratif. Jadi tinggal apakah punya keberanian BPN untuk membatalkan SHPL Pemkot Surabaya bila ditemukan ada cacat hukum administratif. Nah, apa saja
apa saja cacat hukum administratif ini, macam-macamnya. Nah, ini harus bisa mencari. Lembaga Surat Hijau bisa mencari yang mana SPL itu terdapat cacat hukum administratif. Apakah salah prosedur? Apakah ada kesalahan prosedur? Misal saja, ini terbitnya SKPH, HPL, tanpa adanya pengukuran bidang tanah oleh BPN. Ya. Ini termasuk cacat prosedur. Sedangkan tanah dikuasai oleh penduduk sudah puluhan tahun. Tiba-tiba diterbitkan SHPL. Ini cacat prosedur. Ya, gitu. Kedua, kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan. Kesalahan subjek hak, kesalahan objek hak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas. Nah ini. Kemudian tumpang tindih atas tanah, ini data khusus atau data fisik tidak benar. Nah ini bisa masuk di sini cacat hukum administratifnya ini, yaitu Pemkot tidak pernah mempunyai data secara yuridis atas tanah yang dimohon, dan tidak pernah secara fisik tanah yang dimohon. Kemudian yang terakhir, kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif. Ya. Itu tadi macam-macam cacat hukum administratif. Ini harus bisa dibuktikan oleh Lembaga Surat Hijau adanya cacat hukum administratif untuk dijadikan bukti bahwa SHPL itu cacat hukum administratif untuk dijadikan bahan untuk pembatalan SHPL. Ya. Untuk pembatalannya itu bisa oleh Kepala BPN sendiri atau bisa dilimpahkan kepada Kanwil BPN provinsi, bisa dilimpahkan kepada Kakantah Surabaya. Saya pernah mendengar bahwa Kanwil BPN itu sedang mengadakan penelitian dan identifikasi terkait SHPL Pemkot Surabaya. Ini apa artinya? Bapak BPN itu ingin meninjau kembali SHPL Pemkot. Nah, untuk itu kita bantu BPN, Kanwil BPN. Ini cacat hukum administratifnya dalam penerbitan SHPL Pemkot, sehingga ini bisa jadi dasar untuk pembatalan SHPL. Gitu. Jadi ini upaya hukum pemegang Surat Hijau untuk pembatalan sertifikat pengelolaan tidak harus lewat gugatan pengadilan. Cukup mengajukan permohonan pada Kepala BPN karena adanya cacat hukum administratif. Sekarang demikian saja yang dari saya, walaupun secara singkat mudah-mudahan memberikan manfaat bagi Bapak Ibu peserta webinar. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.